Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Awalia Reski dengan NIM 2022212506 dari kelas S401 Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah kode program mengenai penyimpanan data materi static member menggunakan bahasa pemrograman C++. Di sini telah terdapat sebuah kode program yang telah saya buat sebelumnya. Dan yang pertama yaitu ada tag include iostream, digunakan untuk menyertakan file header di dalam program. File header iostream adalah bagian dari standar pustaka C++ yang menyediakan fasilitas untuk melakukan input dan output melalui objek-objek standar seperti cin dan cout. Dengan menyertakan iostream, kita dapat menggunakan fungsi-fungsi untuk membaca dari input standar seperti keyword dan menulis ke output standar seperti layar. Selanjutnya ada using namespace std. Pernyataan ini memberitahu compiler bahwa kita akan menggunakan nama-nama yang terdapat dalam namespace std atau standar. Selanjutnya di sini sudah terdapat sebuah kelas yang saya beri nama sebagai kelas mahasiswa yang memiliki sebuah data yaitu nama yang dideklarasikan dalam sebuah kelas manusia dan memiliki sebuah hak akses yaitu public. Kemudian dideklarasikan pula di luar kelasnya untuk diberi nilai pada data nama. Dan di sini nilai dari data nama saya beri nama saya sendiri yaitu Andi Awalia Reski. Ini menjadi nilai awal dari data nama. Selanjutnya pada baris ke-17 ini diberi sebuah instruksi cout untuk menampilkan nilai yang ada pada variabel nama tanpa terlebih dahulu dilakukan instansiasi kelas. Sehingga jika bagian ini dijalankan, maka yang tampil adalah nilai awal dari variabel nama yaitu Andi Awalia Reski. Selanjutnya pada baris ke-19 hingga tag akhirnya dilakukan sebuah instansiasi kelas mahasiswa dengan sebuah objek yaitu objek mahasiswa 1. Jadi mahasiswa 1 ini merupakan hasil instansiasi dari kelas mahasiswa. Dan dari objek mahasiswa 1 ini data nama diberikan nilai baru yaitu Andi Awalia. Yang sebelumnya adalah Andi Awalia Reski yang merupakan nilai awal. Dan pada bagian ini apabila dijalankan maka yang tampil adalah Andi Awalia. Sementara Andi Awalia Reski yang sebelumnya menjadi nilai awal dari variabel nama ini akan ditimpa menjadi Andi Awalia sehingga data atau nilai dari awal sudah tidak dapat ditampilkan lagi. Selanjutnya pada baris ke-24 hingga tag akhirnya dilakukan lagi instansiasi terhadap kelas mahasiswa yaitu berupa pemberian objek yaitu objek mahasiswa 2. Melalui objek mahasiswa 2 ini data kembali ditimpa nilainya yang sebelumnya yaitu Andi Awalia ditimpa menjadi Andi Kiki. Sehingga apabila bagian ini dijalankan maka yang tampil adalah Andi Kiki karena Andi Kiki ini adalah nilai akhir atau nilai terbaru dari variabel nama. Selanjutnya pada baris ke-29 hingga tag akhirnya yaitu di baris ke-30 dilakukan lagi pemanggilan atau pengaksesan data nama melalui objek 1 yaitu objek mahasiswa 1. Sedangkan diketahui bahwa di atas ini sudah dilakukan penimpaan dari objek 1 yang tadinya Andi Awalia nilai dari data namanya. Pada objek kedua ini data nama sudah diubah menjadi Andi Kiki sehingga pada bagian ini walaupun diakses melalui objek 1 yaitu mahasiswa 1 maka nilai dari data nama adalah tetap Andi Kiki yang merupakan nilai akhir dari variabel nama meskipun diaksesnya melalui objek 1.
Selanjutnya pada baris ke-32 hingga tag akhirnya, kembali dilakukan pemanggilan data nama langsung melalui kelas namanya, yaitu kelas mahasiswa, di mana di sini menggunakan sebuah operator skip resolution, di mana di awal sini ketika dilakukan pemanggilan melalui kelas mahasiswa tanpa melakukan instansiasi, nilai dari nama ini adalah Andi Awalia Reski. Namun pada bagian akhir ini, meskipun pemanggilannya juga menggunakan nama kelas, yaitu kelas mahasiswa, dan tanpa melalui instansiasi atau langsung menggunakan nama kelasnya dengan menggunakan operator scope resolution untuk mengakses data nama ini, maka data nama ini tidak lagi menampilkan data Andi Awalia Reski, tapi akan menampilkan nilai terbaru dari variabel setelah diubah, yaitu Andi Kiki. Karena itulah sifat dari data statik, di mana data terbaru merupakan data tetapnya. Dan yang terakhir yaitu ada tag return 0 yang menyatakan bahwa program berakhir dengan sukses. Nilai 0 biasanya menandakan bahwa program berjalan tanpa error. Selanjutnya saya akan mencoba menjalankan program tersebut. Ada. Inilah hasilnya sesuai yang telah saya jelaskan tadi. Pada bagian pertama, yaitu akses data sebelum instansiasi kelas, yaitu memunculkan data atau isi dari variabel nama, yaitu Andi Awalia Reski. Kemudian akses data setelah instansiasi kelas menjadi mahasiswa 1 atau menggunakan objek 1, maka akan berubah menjadi Andi Awalia. Selanjutnya lagi yaitu akses data setelah instansiasi kelas menjadi mahasiswa 2 atau menggunakan objek kedua, yaitu Andi Kiki. Akses data kembali dari instansiasi kelas mahasiswa 1 atau menggunakan objek 1, maka datanya tetap menggunakan Andi Kiki. Selanjutnya, akses kembali data sebelum instansiasi kelas, di mana di sini kita mengaksesnya menggunakan kelas, yaitu kelas mahasiswa, namun hasil yang muncul yaitu tetap Andi Kiki, karena Andi Kiki merupakan sebuah nilai akhir dari variabel. Mungkin itulah yang dapat saya jelaskan mengenai kode program dengan materi penimpaan data ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.